31. Yakin untuk berpisah. Ratih tampak terkejut setelah mendengar pengakuanku. Dia tidak tahu kalau hatiku sangat sakit mengingat hubungan suci yang telah terbina kurang lebih 5 tahun ini akan segera berakhir dengan perpisahan. Namun, ini adalah jalan terbaik untukku dan Mas Bimo. Jika aku tahu seperti apa penilaian Mas Bimo terhadapku sejak awal, mungkin aku tidak akan berani melangkah untuk mengikat hubungan serius dengannya. Jadi, rasanya tidak akan sesakit ini. Sebelumnya, aku dengan bangga berpikir kalau Mas Bimo benar-benar mencintaiku, hingga dia selalu memberikan pembelaan jika keluarganya berbuat kasar kepadaku. Sungguh, aku sangat polos hingga mudah percaya dengan semua yang dia lakukan. Kadang kenyataan tidak seindah harapan. Itu yang kurasakan setelah Mas Bimo memberikan alasan kenapa dirinya selalu membelaku di hadapan keluarganya. Bagiku, dia melakukan itu bukan karena cinta, tetapi semata-mata hanya karena aku tetap bertahan menjadi istrinya, walaupun telah disakiti oleh keluarganya. Aku merasa kalau takdir seolah-olah mempermainkan kehidupanku. Ketika papa dan mama dengan yakin mengatakan kalau hanya Endro yang mampu memberiku kebahagiaan, aku justru menolak dan bahkan menentang keputusan mereka. Aku dengan bangga mengakui kalau Mas Bimo yang akan membahagiakan diriku. Namun, apa yang kudapatkan sekarang tidak sesuai dengan harapan. Ternyata Mas Bimo tidak benar-benar tulus menjadikanku sebagai pendamping hidupnya. Dia hanya merasa bangga karena aku tetap diam ketika keluarganya menyakitiku. Pemikiran macam apa itu? Selama ini aku berpikir bahwa ketulusan cinta Mas Bimo yang telah menyadarkan dirinya untuk selalu membelaku di hadapan orang-orang terdekatnya. Namun, aku benar-benar telah tertipu dengan sikap yang dia tunjukkan selama ini. Jangan ngomong sembarangan gitu, Kak. Ratih meraih jemariku, lalu menggenggamnya. Kakak serius, Rat. Makanya kakak minta kamu kesini untuk ambil barang. Sebentar lagi sopir yang angkut akan datang. Aku meyakinkan adik iparku itu. Aku gak setuju, Kak. Aku yakin kalau Mas Bimo juga gak mungkin mau pisah sama kakak. Dia cinta banget sama kakak. Ratih melihat ke arah Mas Bimo. Kamu salah, Rat. Dia gak pernah cinta sama kakak. Aku sakit mengeluarkan kalimat itu. Bohong. Mas Bimo membuka suara lalu duduk di sampingku. Pikiran kamu salah, sayang. Kamu harusnya bisa berpikir logika. Gak mungkin aku nikahin kamu kalau aku gak cinta. Dia meraih tanganku dari genggaman Ratih. Itu karena aku bersedia nikah tanpa resepsi. Kamu dan keluargamu gak perlu keluarin biaya banyak. Mungkin semua orang bisa nikah dengan mudah kalau hanya di KUA. Aku kembali mengingatkan kekejaman ibu mertua yang tidak bersedia memberikan uang tabungan Mas Bimo untuk resepsi pernikahan kami dulu. Kalau kamu akhirnya mengungkit semuanya sekarang, kenapa dulu kamu bersedia nikah denganku? Ini pertanyaan yang aku tunggu-tunggu. Itu karena aku tertipu dengan cinta palsumu. Setelah aku tahu sifat kamu yang sebenarnya, aku dengan yakin mengatakan kalau aku nyesal mengenalmu. Kamu gak perlu melarangku untuk pergi, karena setelah kita pisah, kamu bisa langsung bersatu dengan selingkuhanmu. Aku tidak kuasa menahan diri untuk tidak mengingatkan perselingkuhannya. Apakah selingkuhan? Ratih kembali menunjukkan keterkejutannya. Iya, jadi kamu salah jika berpikir kalau Mas Bimo sangat mencintai kakak. Kenyataannya, dia tidak menginginkan kakak. Itulah kebenarannya. Aku pun memberikan penjelasan kepada Ratih. Kok kamu bahas ini lagi? Bukankah kita udah sepakat memulai dari awal? Kenapa kamu sampai cerita ke Ratih?
Mas Bimo sepertinya tidak terima jika adiknya mengetahui perbuatan bejatnya. Kenapa? Kamu malu kalau akhirnya Rati tahu siapa kamu sebenarnya? Lebih baik Rati tahu dari sekarang, supaya dia waspada terhadap suaminya. Dia sebaiknya jangan terlalu percaya dengan keromantisan cowok jika sedang bersamanya. Bisa saja itu sebagai cara untuk menutupi pengkhianatannya. Itu yang kamu lakukan padaku. Aku sangat puas mengeluarkan apa yang kurasakan. Aku kecewa sama Mas. Rati melihat tajam ke arah Mas Bimo. Selama ini aku iri melihat besarnya cinta Mas pada Kak Clara. Ternyata itu hanya pura-pura. Rati tampak kesal setelah mengetahui kebenaran tentang Mas Bimo. Itu gak benar, Rat. Mas cinta banget sama Kak Clara. Mas Bimo memberikan balasan. Kalau Kak Clara sampai minta cerai dari Mas, itu artinya Mas memang selingkuh dan gak cinta sama Kak Clara. Maaf, lebih baik aku pulang sekarang. Rati pun berdiri, lalu beranjak menuju luar. Sementara aku berusaha melepaskan genggaman Mas Bimo, hingga berhasil. Setelah Rati pulang, mobil box besar yang aku pesan akhirnya tiba di rumah. Sopir dan asistennya pun mengangkat barang-barang yang telah aku niatkan untuk Rati. Setelah melakukan pembayaran, mereka langsung menuju alamat yang telah kuberikan. Aku sedih membayangkan akan segera meninggalkan rumah ini. Ternyata setelah aku berhasil mengajak Mas Bimo keluar dari rumah orang tuanya, bukan kebahagiaan yang kudapatkan, tetapi justru kebenaran menyakitkan. Setelah tiba di rumah ini, aku pun mengetahui perselingkuhan Mas Bimo. Di rumah ini juga, aku mendengar pengakuannya yang seolah-olah tidak mencintaiku. Namun, aku harus ikhlas menerima kenyataan ini, walaupun rasanya masih sangat sakit. Besok pagi, aku dan Bagas akan meninggalkan kota yang banyak memberiku kenangan. Kota ini yang menyaksikan diriku menjadi seorang istri dan ibu. Disinilah aku menemukan laki-laki yang mampu menggetarkan hatiku, hingga aku yakin menjadi pendamping hidupnya. Akan tetapi, ternyata cintaku sepertinya bertepuk sebelah tangan, karena laki-laki yang masih berstatus sebagai suamiku tega mengkhianati pernikahan kami. Pada saat aku kembali untuk percaya kepadanya, dia tiba-tiba menunjukkan sifat yang tersimpan rapat selama ini. Aku akan berusaha untuk tidak menyesali hubungan yang pernah terjalin di antara kami, walaupun aku dengan yakin mengatakan di depannya kalau aku sangat menyesal dipertemukan dengannya. Bagaimana mungkin aku menyesali apa yang telah terjadi setelah melihat Bagas, anakku tersayang yang masih kecil dan lugu, tidak tahu kalau mulai besok dia tidak akan tinggal lagi bersama papanya. Aku harus melakukan ini karena aku sudah yakin untuk mengakhiri hubungan dengan Mas Bimo. Kenapa kamu senekat ini? Mas Bimo sepertinya masih belum yakin dengan apa yang kulakukan. Mungkin dia berpikir kalau kata perpisahan yang aku lontarkan hanya sekadar gertakan saja. Dia salah, karena terbukti saat ini semua barang-barang yang aku beli telah aku kirimkan ke rumah kontrakan Rati. Kamu pikir aku main-main? Kamu pikir aku gak serius? Mungkin selama ini kamu berpikir kalau aku sangat polos, hingga tetap bertahan walaupun selalu dihina. Kamu harusnya tahu kalau semua itu kulakukan karena besarnya rasa cintaku padamu. Tapi untuk saat ini, aku akan belajar menghapus rasa itu. Aku sudah yakin untuk meninggalkan kota ini. Aku beranjak menuju kamar, lalu kembali berkemas. Aku sangat bersyukur karena Bagas tertidur pulas. Aku tidak ingin jika dia melihat dan mendengar perdebatan orang tuanya. Kenapa kamu ngebet banget ingin berpisah? Ternyata Mas Bimo mengikutiku ke kamar. Karena perpisahan adalah jalan terbaik untuk kita. Semoga kamu menemukan kebahagiaan bersama pilihanmu. Itu gak benar. Hanya kamu wanita pilihanku.
Cukup Mas, aku muak mendengar omong kosongmu. Kalau aku memang pilihan, gak mungkin kamu memiliki hubungan dengan wanita panggilan itu. Dia membuatku makin membencinya. Masalah ini udah kita bahas sebelumnya, dan kamu udah mulai membuka diri untuk kembali menerimaku. Kamu tiba-tiba marah karena aku gak setuju kalau kamu berniat balas dendam terhadap orang tuaku. Apa aku salah? Kamu gak pernah salah, tapi akulah yang salah karena dipertemukan denganmu. Kamu lupa dengan Bagas. Karena pertemuan kita, dia lahir ke dunia ini. Entah apa tujuannya menyebut nama anak kami dalam masalah ini. Gak usah bawa-bawa anak dalam masalah kita. Aku justru sangat bersyukur memiliki dia, karena dialah hidupku. Terus, kenapa kamu bilang nyesal bertemu denganku? Kamu lupa kalau Bagas itu ada karena aku. Stop Mas, kamu ngomongnya makin ngelantur. Aku gak ngelantur, tapi itu fakta. Aku berharap, semoga dalam waktu dekat ini, kamu segera hamil anak kedua. Aku terkejut mendengar harapan Mas Bimo. Entah kenapa aku tiba-tiba lupa kalau kami beberapa kali telah melakukan tugas suami istri setelah aku kembali membuka diri untuknya. Bagaimana kalau aku benar-benar hamil anak kedua? Lamunanku buyar mendengar nada telepon masuk dari ponselku. Aku pun segera meraih benda itu. Terdapat nama Andrew di layar. Aku sengaja menyimpan nomornya kala itu setelah mengetahui pengkhianatan Mas Bimo. Aku pun mengangkat telepon. Halo Andrew. Mas Bimo langsung meraih ponselku lalu mengaktifkan pengeras suara. I miss you Klah. Terdengar balasan dari seberang. Aku tidak menyangka kalau Andrew memberikan balasan seperti itu. Apa mungkin Kak Ratu telah menceritakan tentang hubunganku dengan Mas Bimo kepadanya? Bagaimana tanggapan Bimo setelah mendengar ucapan rindu dari laki-laki lain terhadap Clara?